Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen strategi pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Berikut adalah anggota grup A yang terdiri dari Alfitri, Denny, Nada, Putri, Sophie, dan Yulianti. Garuda Food sebagai manufaktur kebanggaan Indonesia adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Saat ini Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk-produk makanan dan minuman dengan 6 merek terkemuka, yakni Garuda, Giri, Chocolates, Clevo, Procis, dan Choccis. Sejumlah produknya mencakup biskuit, kacang, Pilus, salad snack, confectionery, minuman susu, bubuk coklat, keju, dan salad dressing. Garuda Food telah mengekspor produk-produknya ke lebih dari 20 negara, berfokus di negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan India. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan. Visi kami memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Lalu misi kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip menumbuh kembangkan. Secara keseluruhan, visi dan misi PT Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman yang ingin selalu memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Indonesia dengan prinsip tumbuh kembang bersama. Visi dan misi tersebut diwujudkan melalui semua program yang dilaksanakan oleh PT Garuda Food, salah satunya melalui kegiatan CSR. Tujuan dan value perusahaan Garuda Food memiliki tujuan dan nilai yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tujuannya adalah untuk senantiasa menjaga serta melakukan proses peningkatan yang berkesinambungan terhadap seluruh proses kerja. Perusahaan ini juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan, kejujuran, dan keharmonisan. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada keseimbangan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sini kita akan membahas tentang analisis pastel. Analisis pastel adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menilai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Pastel merupakan kepanjangan dari politik, ekonomi, sosial kultural, teknologikal, environmental, dan legal. Alat ini sering digunakan dalam perencanaan strategi dan manajemen untuk membantu organisasi mengidentifikasi tren atau perubahan yang penting di lingkungan eksternal mereka. Untuk melaksanakan analisis pastel pada PT Garuda Food, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi industri makanan dan minuman di Indonesia, tempat perusahaan ini beroperasi. Jadi, yang pertama kita akan membahas analisis politik. Dalam analisis politik itu ada 2 poin. Yang pertama itu kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah Indonesia memiliki aturan ketat mengenai pelabelan nutrisi dan standar keamanan untuk produk makanan dan minuman. Perusahaan seperti Garuda Food harus memastikan bahwa semua produk mereka memenuhi standar ini untuk menghindari resiko hukum, denda, atau kerusakan reputasi. Selain itu, jika Garuda Food bergantung pada impor bahan baku, kebijakan pemerintah terkait tarif impor, kuota, atau pembatasan lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi. Kebijakan proteksionis atau perubahan dalam perjanjian perdagangan bisa meningkatkan biaya atau membatasi akses ke bahan baku tertentu, memaksa perusahaan untuk mencari alternatif lokal atau merundingkan kontrak pasokan baru. Poin kedua yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan fondasi penting bagi kegiatan bisnis. Ketidakstabilan politik bisa menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi dan bisnis yang pada gilirannya bisa mengganggu operasi dan perencanaan jangka panjang.
Misalnya, jika terjadi perubahan pemerintahan yang signifikan mempengaruhi pada perubahan kebijakan, Garuda Food mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk mematuhi regulasi baru atau untuk mengatasi perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Jadi, secara keseluruhan, faktor politik memainkan peran kunci dalam menentukan lingkungan operasional dan strategis untuk PT Garuda Food. Perusahaan harus aktif membantu perubahan politik dan kebijakan pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan adaptasi strategi yang efektif. Lalu yang kedua ada ekonomi. Jadi dalam analisis ekonomi juga ada 2 poin. Yang pertama kondisi ekonomi, di mana tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan terhadap produk konsumsi seperti snack, makanan ringan yang diproduksi oleh Garuda Food. Di sisi lain, inflasi yang rendah mungkin meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi. Poin yang kedua yaitu kurs mata uang. Jika Garuda Food mengimpor bahan baku, pelemahan rupiah terhadap mata uang lain dapat meningkatkan biaya impor. Ini bisa memaksa perusahaan untuk mencari bahan baku alternatif, menegosiasikan kembali untuk kontrak dengan pemasok, atau bahkan menaikkan harga jual produk mereka untuk mempertahankan margin. Di sisi lain, pelemahan rupiah dapat meningkatkan daya saing produk Garuda Food di pasar internasional karena harga ekspor menjadi lebih murah dalam mata uang asing. Hal ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan volume ekspor atau memasuki pasar baru. Jadi dalam kedua kasus ini, pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi dan respon yang tepat terhadap perubahan tersebut sangat penting bagi strategi bisnis jangka panjang PT Garuda Food. Perusahaan harus fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan lokal untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bisnis mereka. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga, itu juga ada 2 poin dalam analisis sosial. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Dalam perubahan gaya hidup, ada peningkatan kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya kesehatan dan gizi, mendorong permintaan untuk makanan yang lebih sehat. Ini bisa berarti kebutuhan untuk inovasi dalam desain produk Garuda Food seperti menawarkan pilihan yang rendah gula, rendah kalori, atau mengandung bahan-bahan alami, membuat variasi produk yang lebih sehat, dan membantu Garuda Food menarik segmen pasar yang sadar kesehatan. Gaya hidup yang sibuk dan dinamis menghasilkan permintaan yang lebih tinggi untuk snack yang praktis dan mudah dikonsumsi. Garuda Food bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan atau mempromosikan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen akan kemudahan dan kecepatan seperti snack kemasan kecil yang mudah dibawa dan ataupun dikonsumsi, atau bisa dibilang on the go. Lalu poin yang kedua yaitu demografi. Jadi distribusi usia dalam populasi dapat mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan oleh Garuda Food. Misalnya, populasi muda yang besar mungkin lebih tertarik pada produk yang inovatif dan tren, sementara populasi yang lebih tua mungkin lebih tertarik pada produk yang sehat atau tradisional. Memahami komposisi demografi ini penting untuk menargetkan produk dan kampanye pemasaran yang tepat. Tingkat pendapatan dan distribusi kekayaan di masyarakat juga mempengaruhi keputusan pembelian. Di area dengan daya beli yang lebih tinggi, konsumen mungkin lebih bersedia membayar premium untuk produk berkualitas tinggi atau unik. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat dari Pestal Garuda Food, yaitu teknologi. Pertama, inovasi teknologi dalam produksi. Mengadopsi otomatisasi dalam proses produksi bisa sangat meningkatkan efisiensi operasional Garuda Food. Hal ini termasuk penggunaan mesin canggih untuk pembuatan pengemasan dan pengepakan produk. Otomatisasi membantu dalam mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan kecepatan produksi, dan mengurangi kesalahan manusia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, penggunaan teknologi canggih dan pengolahan makanan seperti teknik pengawetan yang inovatif, meningkatkan kualitas bahan baku, atau pengembangan rasa dan tekstur baru dapat membantu Garuda Food dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas berbeda di pasaran.
Dan yang kedua, teknologi digital. Memanfaatkan platform e-commerce memungkinkan Garuda Food untuk menjangkau konsumen secara luas dan menyediakan channel penjualan alternatif. Dengan tren belanja online yang terus meningkat, kehadiran yang kuat di e-commerce adalah penting untuk meningkatkan penjualan dan visibilitas produk. Selain e-commerce, media sosial juga merupakan alat yang sangat efektif untuk membangun merek dan berinteraksi dengan konsumen Garuda Food dan memanfaatkan platform ini untuk kampanye pemasaran, membangun kesadaran merek, dan berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, hukum atau legal. Peraturan ketenagakerjaan. PT Garuda Food perlu mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup peraturan tentang upah minimum, jam kerja, kondisi kerja, hak cuti, dan keamanan kerja. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga hubungan baik dengan karyawan serta serikat pekerja. Memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat tidak hanya penting untuk memenuhi standar hukum, tapi juga untuk menjaga moral karyawan dan produktivitas. Praktik ketenagakerjaan yang baik seperti lingkungan kerja yang aman, kesempatan pengembangan karir, dan pengakuan terhadap hak-hak karyawan dan dapat membantu Garuda Food dalam menarik dan mempertahankan talenta yang merupakan aset penting dalam industri yang kompetitif. Dan yang terakhir, regulasi kesehatan dan keamanan pangan. PT Garuda Food harus memastikan bahwa semua produk mereka memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dan jika mereka mengekspor, standar yang berlaku di negara tujuan ekspor. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pelabelan produk. Garuda Food mungkin perlu menjalani inspeksi reguler dan memperoleh sertifikasi yang relevan dan memastikan kepatuhan mereka. Hal ini dapat mencakup sertifikasi seperti ISO untuk keamanan pangan atau sertifikasi halal yang sangat penting di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindari risiko hukum dan sanksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan citra merek di mata konsumen. Dan yang kelima itu lingkungan. Pertama, kepedulian lingkungan. Terdapat peningkatan permintaan dari konsumen dan pemangku kepentingan untuk praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Ini berarti Garuda Food perlu mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi jejak karbon mereka, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah dalam proses produksi, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan implementasi praktik ini hanya membantu lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi ekspektasi konsumen. Tuntutan untuk pengurangan plastik dan kemasan yang lebih berkelanjutan menjadi semakin kuat. Garuda Food mungkin perlu mengeksplorasi opsi kemasan yang dapat didaur ulang, biodegradable, atau inovatif lainnya untuk memenuhi tuntutan ini. Kemasan berkelanjutan juga dapat menjadi titik pemasaran yang kuat dan meningkatkan preferensi merek di antara konsumen yang sadar lingkungan. Dan yang keduanya, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan dari harga bahan baku, misalnya cuaca ekstrim atau perubahan pola cuaca, dan dapat mempengaruhi panen bahan baku utama seperti gula, minyak kelapa sawit, atau komoditas lain yang digunakan dalam produk Garuda Food. Ini dapat menyebabkan fluktuasi harga atau masalah dalam ketersediaan. Dampak perubahan iklim mungkin memangkas Garuda Food untuk merevisi dan memperkuat rantai pasokan mereka. Ini dapat termasuk diversifikasi sumber bahan baku, meningkatkan ketahanan rantai pasok terhadap gangguan iklim, atau bekerja lebih dekat dengan pemasok untuk memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks lingkungan, PT Garuda Food harus proaktif dan mengintegrasikan keterlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. Ini tidak hanya membantu dalam mengurangi risiko yang terkait dalam perubahan lingkungan dan iklim, tetapi juga dapat memberikan keuntungan kompetitif dalam memenuhi ekspektasi konsumen dan regulasi yang semakin meningkat terkait keberlanjutan lingkungan.
Analisis strategi pemasaran yang pertama, diferensiasi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah keinginan pelanggan yang dapat dipuaskan dengan barang atau jasa. Diferensiasi produk adalah proses penciptaan keunggulan kompetitif melalui desain produk atau jasa. Setiap perusahaan sampai batas tertentu harus berupaya memproduksi produk dalam berbagai bentuk mutu, desain, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada segmentasi pasar yang muncul oleh adanya kelompok pelanggan. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pelanggan berdasar kebutuhan atau preferensi atau keinginan. Ini diadopsi oleh strategi penciptaan keunggulan kompetitif. Misalnya, GM pengelompokan pelanggan berdasarkan income dan membuat mobil sesuai dengan income tersebut. Ketiga, pada dasarnya terdapat 3 strategi untuk segmentasi pasar. Yang pertama adalah mengabaikan perbedaan kebutuhan pelanggan, yaitu semua pelanggan itu sama. Yang kedua, mengelompokkan pasar dan membuat produk untuk setiap kelompok. Yang ketiga adalah memperhatikan kelompok pelanggan dan memilih satu kelompok sebagai target. Yang keempat ada distinctive competencies, adalah kompetensi menonjol dari unik yang dimiliki perusahaan dan dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan dalam memuaskan pelanggan. Kompetensi ini meliputi efisiensi, mutu, inovasi, dan respon pada pelanggan. Dalam upaya meningkatkan laba, terdapat beberapa strategi keuangan yang dilakukan oleh Garuda Food, seperti menjalin kontrak jangka panjang guna mencapai harga stabil dan terjamin, memperbanyak stok dalam rangka mengantisipasi pengeluaran logistik agar tidak mengganggu keberlangsungan proses produksi, hingga melakukan inovasi untuk mengurangi naiknya harga bahan baku serta kemasan dengan tujuan mengurangi dampak terhadap konsumen. Terdapat beberapa perhitungan yang dilakukan dalam menganalisa strategi keuangan oleh PT Garuda Food. Terdapat 4 perhitungan, yaitu menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Pada rasio likuiditas, Garuda Food dalam kondisi keuangan yang sehat karena rasionya lebih dari 50% atau 0,5. Perhitungannya terdapat pada lampiran tabel perhitungan analisa keuangan Garuda Food. Walaupun terjadi fluktuasi setiap tahunnya, Garuda Food mampu mempertahankan rasio keuangannya untuk tidak berada di bawah 50%, sehingga dapat dikatakan Garuda Food memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Dalam perhitungan menggunakan rasio solvabilitas, Garuda Food berada dalam kondisi yang baik dalam 3 tahun terakhir. Contohnya dilihat dari debt to asset ratio di sebelah sini, yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya menggunakan rata-rata 54-55% dalam asetnya untuk mendanai utangnya yang memberikan margin keamanan yang cukup besar, sehingga menunjukkan perusahaan memiliki modal yang cukup untuk membiayai utangnya. Dalam perhitungan menggunakan rasio aktivitas, Garuda Food mengelola asetnya dan menghasilkan pendapatan dengan cukup efektif walau rasio ini bersifat fluktuatif. Contohnya dilihat dari inventory turnover pada tahun 2020 hingga 2022 yang menunjukkan angka cukup stabil, yaitu lebih dari 6. Di perhitungan sebelah sini, hal ini menunjukkan perusahaan mengelola persediaan dengan efisien dan menghasilkan penjualan dari persediaannya. Dalam perhitungan menggunakan rasio profitabilitas, dapat dikatakan Garuda Food mengalami penurunan rasio profitabilitas dari tahun 2021 hingga 2022. Profit margin perusahaan menurun dari 0,041 pada tahun 2021 menjadi 0,0011 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan perusahaan mengalami kinerja keuangan yang kurang sehat. Salah satu penyebabnya dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti adanya pandemi COVID-19. Lampiran tabel perhitungan analisa keuangan pada Garuda Food lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut ini. Data ini diambil dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT Garuda Food di website resmi mereka. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia.
Mekanisme pengembangan sumber daya manusia dalam PT Garuda Food Putra Putri Jaya yang diterapkan di perusahaan ini meliputi beberapa tahap seperti 1. Pengawasan atau monitoring untuk mengawas perbuatan dan kinerja karyawan. Yang kedua ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan di PT Garuda Food melibatkan pengumpulan data dan analisis kinerja individu karyawan. Yang ketiga ada motivasi karyawan untuk meningkatkan motivasi karyawan di PT Garuda Food, membantu mereka dalam hal seperti alat produksi. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi yang baik antara departemen dan tingkat kepentingan di perusahaan ini juga penting untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sumber daya manusia merupakan aset penting yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, PT Garuda Food memperhatikan pentingnya pengembangan dan menjaga kinerja sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dan bersaing dengan perusahaan lain. Strategi produksi. PT Garuda Food, sebuah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dan penjualannya. Beberapa dari strategi ini meliputi peluncuran produk musiman. Perusahaan telah menyiapkan produk musiman seperti gari butter, cookies, dan coklat blow untuk memanfaatkan periode Ramadan dan Idul Fitri dengan target pertumbuhan penjualannya minimal 10% selama periode tersebut. Inovasi dan perluasan distribusi. Garuda Food berfokus pada inovasi dengan meluncurkan produk-produk baru dan memperluas saluran distribusi, termasuk ke daerah-daerah baru dan platform online. Perusahaan juga telah berkolaborasi dengan platform e-commerce untuk mempromosikan dan menjual produknya. Strategi bisnis digital. Menanggapi era digital yang terus berkembang, Garuda Food telah menghadapi strategi bisnis yang inovatif untuk memenuhi permintaan konsumen. Hal ini termasuk mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek operasinya, seperti penjualan melalui aplikasi dan platform mitra digital. Diversifikasi dan keterjangkauan produk. Perusahaan bertujuan untuk menghasilkan varian produk yang baru dan menarik dengan tetap mempertahankan harga yang terjangkau untuk melayani basis konsumen yang lebih luas. Lalu dari kesimpulan ini yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Hal ini dari pertumbuhan penjualan yang stabil, peningkatan laba bersih, dan kondisi keuangan yang sehat. Kekuatan utama perusahaan terletak pada brand image yang kuat, produk yang berkualitas, dan jaringan distribusi yang luas. Perusahaan juga memiliki strategi pemasaran yang agresif, baik di pasar domestik maupun internasional. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan gaya hidup masyarakat, dan fluktuasi harga bahan baku. Ini adalah sumber referensi yang kami gunakan sebagai bahan diskusi kami untuk presentasi kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.